Pemirsa, 7 orang tewas saat sebuah kapal wisatawan tenggelam di perairan pantai Malabero, Bengkulu. Kapal pengangkut wisatawan di Pulau Tikus, Bengkulu terbalik usai diterjang ombak. 7 orang wisatawan tewas tenggelam. 7 orang meninggal dunia saat sebuah kapal wisatawan tenggelam di perairan pantai Malabero, Bengkulu. Kapal yang mengangkut puluhan wisatawan dari Pulau Tikus, Bengkulu terbalik akibat dihantam ombak besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media dan hadirin sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumrotul sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih telah hadir dalam konferensi pers resmi yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Kami berkumpul di sini untuk menyampaikan penjelasan resmi atas insiden tragis yang terjadi pada hari Minggu 11 Mei 2025, yaitu kecelakaan kapal wisata KM3 Putra yang mengakibatkan 7 wisatawan meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka serta trauma. Hari ini kami menghadirkan perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu untuk memberikan penjelasan resmi terkait tragedi tersebut. Setelah pernyataan, kami juga akan membuka sesi tanya jawab kepada Ibu Eri. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, atas nama pemerintah Provinsi Bengkulu, kami menyampaikan belasungkawa dan duka cita kepada seluruh korban dalam tragedi kapal wisata KM3 Putra pada tanggal 11 Mei 2025. Kapal ini membawa lebih dari 100 penumpang, termasuk wisatawan dan kru, dalam perjalanan dari Pulau Tikus menuju kota Bengkulu. Sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, kapal mengalami kerusakan mesin dan kapal dihantam oleh ombak besar serta menabrak karang, mengakibatkan kebocoran dan pada akhirnya terbalik sebelum mencapai pelabuhan. Tragedi ini mengakibatkan 7 wisatawan meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Proses evakuasi dengan cepat oleh tim gabungan Basarnas, TNI Angkatan Laut, aparat kepolisian dan masyarakat nelayan. Seluruh korban yang selamat telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Muhammad Yunus, Bengkulu dan Rumah Sakit Bayangkara, serta biaya pemulangan jenazah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelamatan dan penanganan darurat. Namun demikian, kami juga menilai bahwa peristiwa ini tidak bisa hanya dianggap sebagai musibah alam semata. Dari investigasi awal, ditemukan beberapa indikasi pelanggaran serius terhadap standar keselamatan pariwisata. Kapal diduga tidak memastikan penggunaan pelampung oleh seluruh penumpang. 2. Mengangkut penumpang melebihi kapasitas standar. Dan tetap berlayar meskipun BMKG telah mengeluarkan peringatan dini mengenai cuaca buruk. Berdasarkan temuan tersebut, tindakan operator kapal berpotensi melanggar 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Pasal 302 dan 303 mengenai kewajiban alat keselamatan kelayakan kapal.
Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga 600 juta. Kedua, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2016 tentang pengoperasionan kapal penumpang GT35 ke bawah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 26 dan 27 mengenai kewajiban penyelenggara wisata menjamin keselamatan pengunjung. Sehubungan dengan itu, pemerintah Provinsi Bengkulu telah merekomendasikan pencabutan izin operasional kapal dan operatornya dan mendukung penuh proses hukum yang saat ini sedang berlangsung baik oleh pihak kepolisian maupun dinas terkait. Kami menegaskan bahwa keselamatan wisatawan bukan sekedar kewajiban moral, melainkan amanat hukum yang harus dipatuhi tanpa kompromi. Sebagai langkah preventif dan perbaikan, kami akan 1. Melakukan audit total terhadap kapal-kapal wisata yang beroperasi di Bengkulu. 2. Mewajibkan penggunaan pelampung keselamatan dan dokumentasi visual penggunaannya. 3. Menerapkan SOP baru untuk pelayaran wisata, termasuk larangan berlayar saat peringatan cuaca BMKG aktif. 4. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi navigasi. Kami berharap tragedi ini menjadi titik tolak perbaikan menyeluruh dalam sektor pariwisata di Indonesia, dimulai dari Bengkulu. Terima kasih. Kemudian akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Eri selaku perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab kepada rekan media, kami persilahkan. Mengapa kapal tetap diberangkatkan padahal BMKG sudah memberikan peringatan dini tentang cuaca buruk di perairan Bengkulu? Apakah ini bentuk kelalaian operator atau lemahnya pengawasan dari instansi terkait? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Ini adalah poin penting dan memang menjadi perhatian utama kami dalam proses evaluasi pasca kejadian. Berdasarkan laporan dari tim investigasi, memang benar pada hari kejadian terdapat peringatan dini mengenai potensi gelombang tinggi dan juga cuaca ekstrim di perairan Bengkulu. Namun informasi tersebut tidak tersampaikan secara efektif kepada operator kapal. Dan hal ini menunjukkan bahwa terjadinya kegagalan sistem komunikasi dan pengawasan lintas instansi. Karena itu kami merancang integrasi sistem antara BMKG, Dinas Pariwisata dan juga operator kapal. Dengan hal tersebut dapat menginformasikan kondisi cuaca yang dapat diterima langsung atau secara real time kepada operator kapal wisata dan dari tersebut wajib dijadikan dasar penentuan izin berlayar. Selain itu kami juga memperketat pengawasan di lapangan terhadap aktivitas pariwisata di Bengkulu, termasuk menerapkan sistem pelaporan harian bagi seluruh kapal wisata. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab kami sebagai institusi publik agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Terima kasih. Apakah benar bahwa sebagian besar penumpang tidak menggunakan pelampung saat kejadian? Dan jika benar, mengapa pihak pengelola tidak memastikan alat keselamatan digunakan sebagai semestinya sebelum kapal berangkat? Benar, dari hasil wawancara dengan korban yang selamat dan juga tim SAR yang ada di lapangan, diketahui bahwa sebagian besar penumpang tidak menggunakan pelampung saat insiden terjadi. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang memperparah jumlah korban jiwa. Kami menyadari bahwa peristiwa ini merupakan cerminan kegagalan bersama baik dari operator kapal dan juga wisatawan akan pentingnya keselamatan yang ada di kapal tersebut. Jadi pihak Dinas Pariwisata mengakui bahwa ini adalah kegagalan sistem operasional. Benar, kami menyatakan bahwa ini merupakan bentuk kegagalan yang ada di lapangan. Sebagai bentuk perbaikan, kami sedang menyusun peraturan daerah yang mewajibkan 1. Penggunaan pelampung sebelum kapal berangkat tanpa terkecuali. Yang kedua, pemeriksaan dan dokumentasi visual oleh awak kapal sebagai bukti semua penumpang telah menggunakan pelampung.
Yang ketiga, simulasi singkat keselamatan sebelum keberangkatan yang dipandu langsung oleh kru kapal. Yang keempat, pencabutan izin operasional secara permanen bagi operator yang terbukti lalai atau berulang kali melanggar SOP keselamatan. Kami percaya bahwa keselamatan tidak boleh dinegosiasikan. Tragedi ini menjadi momen refleksi bagi seluruh stakeholder pariwisata untuk berbenah total dari sisi teknis, regulasi, hingga edukasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memberikan pertanyaan pada konferensi pers hari ini. Sekaligus saya akan menutup berjalannya acara konferensi pers pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Eri selaku perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sudah mengajukan pertanyaan pada siang hari ini. Sekian konferensi pers kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.